Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari saya perwakilan dari kelompok 4, kelompok 1, yaitu kelompok kami ingin menerapkan eh, sistem terdistribusi pada aplikasi Laundromat, yaitu aplikasi kasir laundry berbasis website. Jadi ini landing page-nya. Terus di sini ada pada menu login itu ada dua user, yaitu admin sama pelanggan. Untuk adminnya itu sini ada beberapa fitur, yaitu pesanan, pelanggan, laporan, dan konfigurasi. Untuk di tampilan pelanggan sendiri itu hanya bisa baca saja, itu menampilkan eh, pesanannya. Jadi untuk penerapan sistem terdistribusinya, nanti kami akan pisah-pisah ini eh, fungsinya menjadi beberapa database. Jadi nanti rencana untuk progres ke depannya kami akan buat dua server. Jadi di kedua server tersebut akan diterapkan eh, database cluster database, yaitu database yang akan mendistribusikan beberapa data ke beberapa database. Jadi nanti ada database master yang akan mendistribusikan datanya ke beberapa database berdasarkan fitur ini. Mungkin itu progres dari kelompok satu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Sistem Komputasi Terdistribusi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sedikit mengenai proyek yang akan kami buat. Adapun ide proyek yang kami buat yaitu sistem informasi akademik, di mana dalam website tersebut kami akan membaginya menjadi 5 microservice. Kelima microservice tersebut antara lain keamanan, jadwal, nilai, data mahasiswa, mata kuliah, dan kehadiran. Kemudian untuk progresnya saat ini, kami kami saat ini baru sampai ke pengimplementasian keamanan. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ikhwan. Kepada Ikhwan dipersilakan. Baik, pada progres yang kami buat tuh masih di keamanan atau di fitur login dan registernya dengan memasukkan akun yang telah didaftarkan pada database. Maka akan masuk ke halaman beranda ketika eh, akun yang dimasukkan cocok dengan database. Berikut tampilan pada berandanya, belum dibikin mbak, masih pada halaman login dan registernya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk progres ke depannya mungkin bisa dijelaskan Iwan. Untuk progres kedepannya mungkin pada halaman berandanya sudah memunculkan dashboard, yang dimana pada dashboard tersebut memiliki eh, ada sidebarnya, kemudian navbarnya. Pada sidebarnya itu mungkin nanti ada eh, yang pertama ada jumlah mahasiswanya dan dosen, kemudian jumlah mata kuliah. Terus pada menu sidebarnya juga ada data mahasiswa yang berisi data-data mahasiswa seperti microservice yang telah dibagi tadi pada data mahasiswa. Mungkin begitu dari saya kembalikan.
Baik, mungkin demikian presentasi singkat mengenai progres perkembangan ide proyek pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait use case diagramnya. Jadi dalam use case diagram ini terdapat sebuah aktor yaitu user, yang dimana user di sini dapat melakukan login atau register. Setelah melakukan login atau register, maka user akan dialihkan ke menu beranda atau dashboard, yang dimana di beranda ini terdapat navbar dan profile, yang dimana di navbar tersebut kita bisa melihat grafik data login history-nya atau data suhu. Sebelumnya saya akan menjelaskan website yang akan kami buat itu seperti sistem monitoring suhu dan kelembapan serta deteksi kebakaran juga. Jadi proyek kami ini melibatkan antara 3 matkul sendiri, yaitu mata kuliah Wireless Sensor Network, pemrograman jaringan, dan SKT ini. Jadi kami akan melakukan sistem monitoring suhu dan kelembapan di sebuah sistem monitoring website, yang dimana nantinya sensor-sensor yang tersebar di dalam ruangan akan mengirimkan data ke sistem monitoring ini dan menampilkan berapa derajat suhu dan berapa persen tingkat kelembapannya, dan akan memberitahukan status jika ada terjadinya deteksi kebakaran, yang akan mengirimkan ini. Jadi user bisa memonitor data dan di monitoring datanya ini terdapat tampilan data suhu dan kelembapan secara real time yang akan diupdate setiap beberapa menit gitu. Lalu terdapat juga status sensor api, apakah aman atau bahaya. Jika terdapat status bahaya dan trigger, jadinya akan mengirimkan sinyal ke sebuah buzzer atau alarm yang akan berbunyi. Dan di menu profil juga user dapat melihat username, email, serta menu logout. Jadi ini mungkin masih tahapan konsep awal, karena kami juga terkendala masih mengumpulkan alat IoT-nya terlebih dahulu. Untuk sekarang itu baru ada ESP32-nya sama sensor DHT dan beberapa call jumper dan breakboard. Mungkin kami akan membelinya terlebih dahulu, yang alat lain-lainnya dulu, baru kami membuat website-nya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Farhan. Baik, Nopal mungkin bisa jelaskan bagian penerapan sistem terdistribusinya di mana? Kah itu yang minta Pak? Penerapan sistem terdistribusinya kan itu kami memakai microservice hardware, yang dimana terdapat beberapa sensor gitu yang terdistribusi melalui satu pengiriman datanya ke sistem monitoring. Jadi beberapa sensor kami akan jadi seperti 3 sensor lah. Jadi 3 sensor DHT, 3 sensor api juga, dan akan mengirimkan ke ESP. Lalu ESP akan menampilkan ke sistem monitoring web. Oke, terima kasih. Jadi bukan database-nya itu kita bisa, ya. Tapi hardware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaldin Rafli, perwakilan dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek atau progres dari proyek kelompok saya,
yaitu yang berjudul Task Management System. Pada halaman login terlihat bahwa ini merupakan halaman login yang akan tampil apabila pertama kali memasuki dari website Task Management System. Apabila sudah bisa login, maka akan ditunjukkan di sini. Untuk tampilannya masih seperti yang dulu, namun di progres selanjutnya akan lebih ditambahkan lagi, lebih disempurnakan lagi. Di bagian dashboard sendiri ada project, task, report, dan user. User sendiri akan menampilkan list dari pengguna yang menggunakan jasa task ini. Di sini juga kita dapat menambahkan dari user. Terus bagian report ini sendiri kita dapat melihat progres dari project yang kita masukkan atau task yang kita masukkan. Untuk bagian task, di sini kita akan menambahkan task atau project yang ingin kita tambahkan. Terus untuk projectnya, di sini kita bisa menambahkan nama, statusnya, terus deadline dari task tersebut, terus tanggal dimulainya task. Lalu ini project manager ini nama dari orang yang nama dari kepala projectnya. Lalu di project team membernya ini bisa ditulis siapa saja yang ada di user ini. Untuk deskripsi juga sama, bisa menuliskan deskripsi dari task tersebut. Untuk bagian manage akun ini kita dapat menambahkan nama, terus email, password, serta foto. Untuk database-nya sendiri, kami membuat database dari project list, task list, dan user. Mungkin ada tambahan nanti di bagian database ini. User sendiri akan dibagi dua dengan dua tipe ID. Yang pertama, ID 1 yaitu untuk admin yang mengontrol dari website tersebut, dan yang kedua ID dengan nomor kode 2 yaitu member, yaitu orang-orang yang menggunakan jasa task ini. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi aplikasi yang kami gunakan itu aplikasi bernama Sewa Kos. Sewa Kos ini bisa untuk dua role, yaitu untuk pencari kos dan pemilik kos. Dan yang saya tampilkan ini untuk pencari kos. Di sini juga ada search sama profile. Dan untuk detail kosnya seperti ini. Sini juga ada maps-nya sama fasilitas, tipe kos, deskripsi, alamat, sama berapa kosong kosnya. Tapi di sini kita tidak bisa melakukan pemesanan langsung di aplikasi. Jadi kalau mau misalnya pesan langsung terintegrasi ke WA. Nah, terus di Maps juga bisa langsung Nah, untuk tampilan pencari kosnya, terus saya lupa passwordnya. Baik, ini untuk tampilan pemilik kosnya. Di sini kita dapat mengedit kosnya. Kita juga bisa mengupload kos baru. Nah, bagi saya kayaknya untuk deskripsi aplikasinya. Untuk selanjutnya dijelaskan sama Fitria.
Baik, untuk kelompok 5 itu microservice yang digunakan itu tuh. Baik, untuk kelompok 5 itu microservice yang akan digunakan itu microservice software. Terus untuk kendalanya sekarang itu kelompok kami belum memahami bagaimana nanti pembagian untuk bagian server fiturnya. Jadi belum ditentukan apa yang mau dibagi untuk aplikasinya nanti. Mengusung ide e-commerce. Yang dimana ide kami itu adalah sebuah web yang platform e-commerce yang dirancang khusus untuk mahasiswa teknik informatika dan komputer Universitas Negeri Makassar untuk memasarkan sebuah produk baik dalam bentuk produk teknologi, perangkat lunak, maupun makanan dan barang kreatif lainnya. Jadi platform ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman atau mahasiswa lain dalam bidang teknologi, tetapi juga memberikan mereka kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan bisnis. Adapun fitur-fitur yang kami rancang dalam web kami itu, pertama itu ada fitur Redis dan autentikasi, manajemen profil, manajemen produk, keranjang belanja, proses checkout dan pembayaran, laporan penjualan, dan chat atau komunikasi antar penjual dan pembeli. Adapun microservice yang kami pilih itu adalah microservice software, di mana terdapat user service, yaitu mengelola registrasi dan profil pengguna, author service, menangani autentikasi dan otorisasi, produk service, menangani manajemen produk, dan service-service lainnya. Selanjutnya tahap di pengkodean. Pada tahap pengkodean ini kelompok kami itu telah sampai di tahap landing page dan login page, dan mungkin tampilan landing page-nya ini terdapat beberapa menu tabbar seperti tampilan welcome, tentang aplikasi ini, fitur yang ditawarkan, service, dan mungkin biaya admin atau biaya bulanan untuk berlangganan di web e-commerce ini. Dan mungkin ini adalah tampilan untuk bagian login page-nya. Dan ini tampilan untuk sign up dan login. Dan aplikasi kami ini akan menggunakan database dengan berbasis Firebase. Mungkin itu saja penjelasan tentang aplikasi dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk kelompok 7 sendiri, untuk proyeknya yaitu proyek perpustakaan berbasis web, yang dimana di aplikasi ini ada menu seperti terbagi jadi dua, jadi ada untuk admin dan untuk member yang ingin mendaftar. Dan ini untuk tampilan adminnya, ada data anggota, data penerbit buku, selanjutnya ada administrator, dan data peminjaman. Ada data bukunya juga sama kategori buku. Dan untuk
Ini untuk tampilan untuk pelanggan yang ingin mendaftarkan di aplikasi perpustakaan ini. Sini ada menu dashboard dan peminjaman buku dan menu pengembalian buku. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan bagian mana penerapan sistem terdistribusinya di aplikasi itu? Baik, untuk penerapan sistem terdistribusinya sendiri itu ada untuk yang menu peminjaman buku ini dan pengembalian buku. Dan untuk mengkontrol untuk yang di admin untuk mengkontrol siapa saja yang meminjam buku dan siapa saja yang ingin mengembalikan buku. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada kelompok 7. Baik, jadi judul dari proyek yang akan kami buat yaitu menggunakan cloud storage, yang dimana cloud storage ini itu kami beranggotakan 6 orang yang ada di layar ini. Lalu selanjutnya deskripsi dari proyeknya yaitu kami ingin membuat sebuah platform web cloud storage yang dimana terintegrasi dengan API dari Google Drive untuk penyimpanan, dan ini berfungsi untuk memberikan pengalaman untuk menyimpan atau mengolah file untuk para user yang menggunakan software kami. Lalu platform ini juga menyediakan sistem seperti autentikasi, keamanan, login untuk pengguna melakukan registrasi dan login ke dalam akun Google mereka agar memudahkan pengaksesan. Untuk rencana fitur yang kami susun itu yang pertama terdapat login atau register seperti autentikasi tadi. Yang kedua adalah upload dan download file untuk mengunggah file ke dalam Google Drive API yang kami singgung tadi. Dan yang ketiga adalah manajemen file seperti mengelola file, membuat file sharing dan segala macam. Dan yang keempat ini masuk ke dalam tahapan ketiga yaitu berbagi file yang seperti saya bilang tadi, yaitu file sharing untuk kepada orang-orang dan juga kepada orang yang dibagikan file dari Google Drive tersebut atau cloud tersebut. Yang kelima adalah monitoring penyimpanan yang dimana pengguna dari cloud service kami bisa melihat penggunaan ruang yang telah mereka gunakan di dalam cloud service. Lalu yang terakhir adalah logout. Dan adapun use case diagram kami, user dapat melakukan hal-hal yang kami sebutkan tadi, yaitu mulai dari register, login, lalu diarahkan ke homepage, lalu di homepage mereka dapat melakukan upload file, dan file tersebut dapat di-download atau dapat dikelola. Dan file tersebut juga dapat dibagikan kepada user-user lain. Dan selanjutnya terdapat monitoring penyimpanan yang dimana user dapat melihat sudah berapa storage yang mereka gunakan dan sisa berapa mereka yang tidak gunakan. Jadi terdapat limit dari penyimpanan yang mereka bisa gunakan. Yang terakhir adalah logout. Bentar. Adapun microservice dari cloud service kami itu pertama seperti yang tadi saya singgung di awal, yaitu autentikasi. Nah, authentication service itu merupakan suatu microservice yang dimana dapat mengatasi seperti registrasi dan login dan juga validasi pengguna.
untuk masuk ke dalam sebuah software. Lalu terdapat yang kedua itu file management service, yang dimana dapat melakukan pengunggahan, pengunduhan, dan juga pengelolaan file dan juga berbagi file. Yang ketiga file sharing service, yang seperti saya bilang tadi. Yang keempat itu monitoring service. Jadi pengguna dapat melihat atau memonitoring storage yang mereka miliki atau yang sudah mereka gunakan. Dan ini kami juga masih agak ragu karena kami kan berada di menggunakan website, sedangkan kami juga mencoba ingin menggunakan notification service. Notification ini mungkin agak sulit kalau menggunakan notifikasi pada umumnya, entah itu di smartphone atau di perangkat seperti PC atau komputer atau laptop. Tapi mungkin kami bisa menggunakan notifikasi yang berada di Gmail atau email yang dikirimkan. Seperti itu. Lalu ada alur kerja dari ini seperti tadi, dari login sampai ke logout. Selanjutnya, adapun software hardware, kami sudah berbicara kepada kelompok, yaitu bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu HTML, CSS, PHP, dan JavaScript. Dan IDE yang kami gunakan adalah Visual Studio Code, dan database-nya menggunakan API dari Google Drive. Lalu framework-nya adalah Express.js untuk backend dan React.js untuk frontend. Dan adapun kebutuhan hardware-nya kita juga cantumkan di bawah. Dan untuk timeline pengerjaannya, kami juga memikirkannya perancangan ide proyek itu minggu pertama, lalu membuat desain di Figma, dan mempelajari integrasi API dan mencoba menghubungkannya, lalu mencoba mengcoding dari website, lalu melakukan pengcodingan dari website, lalu push fitur ataupun software kami ke dalam server, lalu minggu ke-8 atau terakhir itu project selesai atau finish. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.